There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could let Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku. Jadi ini tuh adalah lanjutan video aku yang kemarin ya teman-teman. Nah ini tuh jangan salpok ya. Sama yang bergelantungan itu nanti aku sensor aja. Oh ya, ini tuh aku tuh sebenarnya kegiatannya tuh sore hari gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh diawali dari ngangkat jemuran gitu. Nah ini tuh sebenarnya videonya tuh gak mau aku upload gitu ya teman-teman, karena kayaknya tuh hasilnya tuh gak memuaskan banget. Ini tuh betul-betul gak sesuai dengan ekspektasi aku, karena videonya tuh untuk pencahayaannya, untuk cara ngambilnya tuh buruk banget ya teman-teman. Tapi mungkin karena aku tuh sayang banget gitu ya, udah capek banget teman-teman dari pagi sampai siang tuh ngambil video. Tapi ternyata hasilnya tuh seperti ini, aku tuh ngeh waktu aku ngedit gitu ya. Padahal aku tuh udah hati-hati banget ngambil videonya, terus aku udah kunci juga layarnya biar videonya tuh nggak ngeblur, tapi ternyata masih tetap ngeblur ya teman-teman, dan tiba-tiba videonya tuh bisa jadi gelap, terus tiba-tiba terang. Aku nggak tahu kenapa ya teman-teman, padahal untuk pencahayaan di rumah aku tuh lagi bagus banget, aku tuh bukain semua jendela biar masuk pencahayaan yang bagus, tapi ternyata hasilnya tuh masih buruk gitu ya. Aku rasa sih kameraku yang bermasalah atau gimana ya teman-teman. Mungkin kalian punya saran, bisa kalian komen di bawah kolom komentar. Karena aku udah searching juga di YouTube, di Google aku udah cari tahu. Kalau untuk video aku, maksudnya untuk kameraku tuh kalau masih di cuaca yang stabil dan bagus, itu biasanya bagus aja gitu. Kalian bisa lihat di video aku sebelum-sebelumnya itu tuh masih bagus aja gitu. Nggak tahu kenapa sekarang tuh video aku tuh makin kesini tuh makin buruk gitu ya teman-teman, makin jelek untuk pencahayaannya gitu ya. Jadi aku tuh kayak nggak kurang semangat gitu teman-teman. Ini aja dubbingnya tuh kayak nggak semangat, karena aku lihat aja tuh aku nggak suka gitu lihat videonya. Nggak berasa nyaman gitu, soalnya memang pencahayaannya itu kurang bagus gitu, tiba-tiba wajah aku bisa hilang. Kalian bisa nonton ya, kalian bisa lihat nah ini kalian bisa lihat video aku yang ini, itu tuh wajah aku ngeblur gitu ya teman-teman, jadi kayak kusam gitu, nggak kelihatan gitu ya, padahal di sini pencahayaannya tuh bagus banget gitu, tapi kenapa di bagian wajahku tuh bisa ngeblur gitu, bisa jadi kayak gelap gitu. Masya Allah, aku sebenarnya kecewa banget ya teman-teman. Aku harap sih kalian enjoy gitu ya nonton video aku. Tapi kalau seandainya kalian nggak suka, ya udah nggak apa-apa teman-teman, skip aja. Kalau nggak nyaman juga kan, buat apa dipaksain gitu ya? Karena aku tuh nggak pernah mau maksain gitu teman-teman mau nonton atau enggak. Cuman ya kalau menurut teman-teman ini tuh kayak buang-buang waktu gitu, ya udah nggak usah ditonton aja teman-teman, di skip aja nggak apa-apa. Karena gimana ya, aku juga ala kadarnya gitu, aku tuh nggak terlalu yang bermodal tinggi gitu untuk bikin video. Soalnya aku tuh memang nggak bisa teman-teman bikin video tuh kayak yang dibuat-buat gitu. Aku tuh bisanya bikin video tuh apa adanya yang memang aku kerjain setiap hari. Kalau untuk kemarin-kemarin tuh ada banyak yang komentar katanya tuh nggak malu kah bun saat bikin video tuh dengan keadaan yang sederhana. Jujur ya teman-teman, kalau untuk nayangin video yang bagian-bagian rumah aku yang memang belum didekor, atau bagian perabotan aku, kayak perintilan aku tuh yang harganya murah, yang jelek, yang udah pantasnya dibuang, ada sih yang komen gitu. Cuman aku jujur nggak malu teman-teman, aku malah mensyukuri gitu apa yang aku punya. Alhamdulillah gitu, aku masih punya ini gitu. Banyak di luar sana tuh masih nggak punya rumah, nggak bisa kontrak rumah, nggak bisa tidur di kasur walaupun kasur kapuk, banyak yang nggak bisa tidur nyenyak gitu kan. Kalau aku alhamdulillahnya, meskipun dengan peralatan yang sederhana, aku masih bisa tidur yang nyenyak, aku masih bisa
di rumah walaupun ngontrak, rumah aku layak untuk aku tinggali gitu ya. Jadi aku masih tetap banyak-banyak bersyukur. Sebenarnya dulu tuh aku udah ngalamin itu semua ya teman-teman, punya ini itu aku tuh udah ngalamin, tapi aku tuh kayak tersiksa dan tertekan banget gitu karena dulu tuh kayak maksain banget harus punya ini, harus punya itu. Tapi alhamdulillahnya sekarang tuh pikiran itu terbolak-balik gitu teman-teman. Memang Allah tuh sayang ya sama umatnya di saat kita tuh kayak uh, bingung gitu mau melakukan apa gitu. Terakhir aku tuh nggak tahu kenapa berpikiran ternyata dunia ini kalau dikejar-kejar tuh nggak ada habisnya teman-teman. Jadi kalau kita terus ngejar nggak ada habisnya gitu. Kita nanti lihat salah satu teman kita itu punya ini, terus kita beli, terus nggak taunya lagi ada teman satu lagi punya ini, terus kita juga ngikut. Jadi aku tuh nggak bisa ngejar kayak gitu, aku nggak bisa maksain diri aku ke situ. Jadi aku pikir-pikir terlalu ngejar dunia juga nggak baik, terus dunia ini dikejar nggak ada habis-habisnya gitu. Makanya aku sekarang kalau hidup aku tuh enjoy. Jadi kalau ada yang julitin katanya tuh kalau memang nggak bisa bikin video ya udah gitu, ngapain bikin video gitu. Kalau memang bisa belum bikin video yang pencahayaannya bagus, yang videonya bagus, atau yang tempatnya bagus, nggak usah buat video, ngapain gitu. Ya aku tuh sebenarnya bikin video ini tuh bukan semata-mata hanya untuk kayak mau cari uang atau mau cari formalitas ya teman-teman. Jadi aku bikin video ini tuh sebagai kenangan karena kita nggak tahu umur kita tuh sampai berapa. Jadi suatu saat nanti tuh bisa jadi petinggalan aku untuk orang-orang tersayang gitu. Karena jujur aku aja sekarang tuh rindu gitu sama orang-orang yang aku sayangin yang udah pulang. Cuman karena memang zaman dahulu tuh nggak ada gitu yang namanya kayak handphone, yang namanya kayak video YouTube itu zaman dahulu tuh nggak ada kan. Jadi aku tuh nggak punya memori untuk mengenang itu lagi. Makanya kalau seandainya sekarang ada yang bilang ngapain sih kayak orang stres aja gitu apa-apa di videoin. Sebenarnya aku tuh bukan stres teman-teman, aku tuh kayak bukan pula aku nggak punya kerjaan ya. Jujur kerjaan aku tuh banyak banget ya teman-teman. Bahkan waktu 24 jam itu nggak cukup untuk aku sendiri. Apalagi aku tuh harus aktif di YouTube juga. Tapi gimana ya, aku tuh berasa sayang banget setiap momen yang aku jalani, setiap kegiatan yang aku kerjakan tuh nggak aku videoin. Karena itu bisa jadi dokumentasi, bisa jadi kenang-kenangan buat orang-orang kesayangan aku gitu, seperti anak, orang tua mungkin gitu. Pokoknya bahkan mungkin bisa jadi tontonan aku di hari tua nanti bersama suami, di saat anak-anak aku tuh udah pergi jauh gitu, udah berkeluarga, udah punya kehidupan masing-masing. Nah setelah itu pasti aku sama Pak suami itu bakalan jenuh, bakalan rindu sama masa-masa repot-repotnya kami gitu kan. Karena jujur teman-teman, dalam waktu berapa lama ini anak-anak aku tuh bakalan besar. Dalam waktu 10 sampai 15 tahun mungkin anak-anak aku sudah memiliki kehidupannya masing-masing. Sementara di 10 sampai 15 tahun itu usia aku sama Pak suami itu masih muda. Masih terbilang masih 45-an gitu ya teman-teman. Jadi seusia 45 itu menurut aku tuh masih muda banget. Di daerah sekarang tuh aku lihat ya usia orang yang 45, 40 atau 50 lah. Itu tuh masih muda banget gitu, masih segar banget. Bahkan mama aku sendiri tuh masih muda banget, sampai sekarang tuh mama aku tuh kayak rindu banget gitu sama masa-masa aku kecil dulu. Tapi nggak bisa dilihat, nggak bisa dikenang lagi, cuman ada foto-foto zaman jadul dulu ya. Tapi sekarang ini kan udah modern, jadi apa-apa tuh bisa diabadikan gitu. Aku mau simpan di HP juga mau berapa banyak tuh nggak bakalan cukup RAM-nya gitu, mau HP aku berapa tingginya. Tapi kalau aku simpan di YouTube, mau ribuan, mau berapa banyak pun video yang upload di YouTube itu bakalan tetap aman, bakalan tetap ada selama kita tuh nggak melanggar pelanggaran dan channel kita itu nggak dihapus sama pihak YouTube. Makanya kalau seandainya ada yang julitin kalian yang lagi berjuang nih mau bikin channel YouTube dengan keadaan yang sederhana seperti aku, kalian tetap semangat ya teman-teman, gak usah dengerin julitan orang.
Tapi kadang-kadang memang kita nggak bisa bilang nggak denger ya teman-teman. Soalnya kadang-kadang yang ngomong tuh orang terdekat sendiri gitu. Orang yang kita yakinin akan mendukung kita tapi ternyata malah berbalik arah. Malah kayak ngejek dan mengolok-olok kita. Jadi intinya tuh nggak usah dengerin siapapun. Cukup dengerin kata hati kalian sendiri dan selama apa yang kalian lakukan itu baik, ya udah lakuin aja gitu. Untuk hasilnya tuh kalau misalnya kita dapat rezeki atau dapat bonus dari situ ya alhamdulillah gitu kan. Tapi kalau enggak pun ini tuh bisa jadi kenang-kenangan kita di masa-masa kita tua nanti. Maaf ya teman-teman, aku jadi curhat soalnya memang ada salah satu komentar yang udah aku hapus, nggak aku simpen di kolom komentar, takutnya nanti banyak yang nanya juga gitu ya. Jadi aku hapus aja, cuman dia tuh komentarnya tuh bukan di video aku yang baru, dia tuh komentar di video aku yang 1 tahun yang lalu gitu ya. Nggak tahu, mungkin video 1 tahun yang lalu tuh masih booming kali ya. Sampai masih ditonton gitu, ada kata-kata yang betul-betul kayak terlalu merendahkan gitu ya teman-teman. Kita boleh menilai orang lain tapi jangan sampai menyakiti. Kita boleh mengkritik tapi gunakan kata-kata yang bagus, yang memotivasi. Terus kita tuh boleh kasih saran tapi jangan sampai menyinggung gitu ya teman-teman. Jujur aku di situ tersinggung banget. Memang sih mungkin di sini aku sadar ya teman-teman. Kenapa video aku tuh nggak booming? Kenapa video aku tuh nggak meledak sampai ratusan ribu, sampai viral gitu? Mungkin karena memang aku tuh belum mampu untuk menghadapin itu gitu. Jadi sebenarnya kalau kita tuh punya video yang meledak itu nggak selamanya komentarnya tuh yang baik semua ya teman-teman. Pasti banyak komentar julidnya, banyak komentar yang memang belum mampu mungkin aku tanggung. Jujur aku orangnya masih kayak punya hati yang kecil ya teman-teman. Jadi kalau apa kata-kata orang yang memang bikin tersinggung tuh ya langsung kena gitu ke hati. Jadi susah gitu untuk move on. Tapi alhamdulillah ya udah, aku berdoa sama Allah semoga mereka diberi rezeki, semoga mereka punya kehidupan yang layak, semoga mereka tuh lebih dari aku ya teman-teman. Kalau aku pribadi sedikasihnya aja sama Allah, aku tuh nggak pernah berharap apapun gitu ya, nggak pernah kayak harus punya ini punya itu, enggak. Bahkan Nabi kita aja yang punya keinginan langsung diturutin sama Allah aja tuh nggak pernah meminta yang lebih sama Allah. Nabi kita tuh hanya berdoa untuk umatnya gitu ya. Beliau tuh hanya memikirkan kita umatnya. Jadi dia tuh nggak pernah memikirkan meminta sesuatu yang mereka yang kayak Nabi Muhammad inginin gitu. Bahkan Nabi Muhammad tuh bisa aja minta istri yang cantik, yang banyak, kehidupan yang kaya raya. Mungkin Allah akan kabulkan permintaannya. Tapi beliau nggak pernah sama sekali meminta untuk kepentingan dirinya sendiri. Yang beliau minta itu hanya keselamatan untuk umat-umatnya. Ya Allah, aku tuh kalau udah cerita tentang Nabi tuh berasa sedih banget nggak sih? Jadi seorang Nabi yang udah dijamin di surga aja tuh kayak nggak pernah mikirin diri sendiri gitu, mikirin orang lain gitu, mikirin umatnya gitu. Kenapa kita yang hanya umatnya mikirin diri sendiri gitu? Kenapa kita nggak mencoba untuk berbuat baik selama masa hidup kita? Jadi aku tuh pernah ya dengar kata-kata dari Pak Prabowo. Kita cerita presiden lagi ya, nggak cerita nabi lagi, tapi cerita presiden. Katanya tuh dia tuh pengen banget menghabiskan sisa waktunya tuh untuk mengabdi di negara. Pokoknya sisa waktu hidupnya tuh pengen dihabiskan untuk berbuat baik. Jadi aku tuh merasa aku masih muda, masih banyak banget perbuatan baik yang bisa aku lakukan. Makanya aku tuh kayak sekarang tuh pengen berbuat baik aja. Nggak apa-apa, aku tuh nggak apa-apa disakitin, nggak apa-apa dikata-katain. Yang penting aku nggak kayak gitu. Aku belajar untuk menahan emosi, menahan lisan aku agar aku juga nggak ikut mengkata-katai orang. Jadi intinya sekarang teman-teman, apapun yang kalian lakukan, apa yang ingin kalian lakukan,
Coba kalian dengar kata hati kalian, coba kalian merenung apa ini bermanfaat, apa ini berguna, dan apa ini bisa memotivasi. Intinya lakukan aja yang kebaikan ya teman-teman, apapun itu lakukan aja, jangan pernah hiraukan dan jangan pernah dengarkan apa yang orang lain katakan. Sebenarnya aku adalah orang yang selalu memberi semangat kepada orang lain ya teman-teman. Tanpa sebenarnya aku pungkiri, aku tuh pengen banget dapat semangat itu dari orang lain. Semoga aja aku bisa menemukan orang yang memang betul-betul menjadi orang yang bisa menjadi teman sehati ya teman-teman, karena itu susah banget dicari selain orang tua dan suami. Oke deh teman-teman, terima kasih banyak udah menonton video aku sampai di titik ini, walaupun dengan keadaan video yang sangat sederhana. Intinya aku ucapkan semoga kalian tuh bisa memetik kebaikan dengan apa yang kebaikan kalian tanamkan. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya video dari aku. Semoga bermanfaat dan semoga ada hikmah yang kalian ambil dari setiap video yang aku upload. Buang baiknya, buang baiknya terbalik ya teman-teman. Ambil baiknya, buang buruknya ya teman-teman. Pokoknya semoga memotivasi kalian semua. Sampai jumpa di next video ya teman-teman. Assalamualaikum.